Selamat datang di tutorial jumlah untuk pemula. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di video kali ini akan bagaimana cara membuat kumpulan menu di jumlah. Nah, di video sebelumnya itu kan sudah diterangkan bagaimana membuat menu di jumlah. Di video saat ini itu membuat kumpulan menu. Nah, itu kan kalau video sebelumnya itu membuat menu, di video kali ini akan membuat kumpulan menu. Nah, kita buka dulu jumlahnya, kemudian kita buka websitenya. Nah, video sebelumnya itu kan sudah membuat menu produk ini kan, jadi hanya satu menu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat kumpulan menu? Nah, untuk mengingat kembali video sebelumnya itu kan kita maksudnya bukan mengingat video sebelumnya, tutorial sebelumnya tentang template. Website ini yang akan dibangun ini kan menggunakan template Bistri. Nah, kita lihat bagaimana modul positionnya. Modul position Bistri ini misalnya di sini posisi 0, ini posisi 2, kemudian posisi 7, terus di bawahnya ada posisi 4, kemudian ada posisi 5. Nah, di sini ada posisi 6, 8, 3. Di bawahnya lagi ada posisi 9, 10, 11, 14. Posisi debug. Kemudian ini kan kemarin sudah sampai membuat produknya. Contoh produk misalnya ini yang kemarin ini kan ya, ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ini kan artikelnya itu maksudnya. Nah, kemudian ini kita akan membuat kumpulan menu. Nah, ini kan bukan membuat menu tapi membuat kumpulan menu. Selanjutnya adalah, nah, untuk membuat kumpulan menu itu ya sama seperti video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat menu. Jadi kan ditentukan kategorinya dulu, artikelnya, kemudian menunya gitu. Nah, langkah-langkahnya itu sebelum membuat menu itu kita mau meletakkan menu itu di mana gitu kan. Nah, misalnya ini posisi 2, 7, 6, 8. Nah, di video kedua itu kan tentang modul position. Jadi modul meletakkan sesuatu itu kan di modul position. Nah, misalnya menu itu mau diletakkan di posisi 6 atau posisi 7 begitu, atau posisi 8 begitu kan. Nah, misalnya menu itu diletakkan di posisi 7. Sebenarnya tidak harus di posisi 7 sih. Bisa juga di posisi 6, posisi 8. Nah, ini kan untuk mengambil luasnya saja di posisi 7. Nah, kalau dibuka webnya posisinya kan sudah seperti ini, berarti posisi 7 ini sudah ada yang menempati. Nah, misalnya ini kan posisi 7 sudah ada penempatannya. Nah, kalau
tulisan-tulisan ini mau tetap dipertahankan, jadi tidak perlu dinonaktifkan. Kalau mau tidak ditaruh di sini biar menu saja, itu jadi perlu di nonaktifkan. Nah, untuk latihan menu-menu ini dinonaktifkan dulu. Caranya melalui extension, kemudian modul manager. Nah, ini kan ada position ini kan. Oh iya, ini kita lihat semuanya biar kelihatan semuanya. Nah, yang ada di posisi 7 itu apa ini kan? Popular tag, order post, archive, most recent, syndication, login form. Nah, kemudian nah ini kan, ini masih ada posisi-posisi ini. Kemudian kita nonaktifkan. Lah, cara menonaktifkannya itu dipencet hijaunya ini. Nah, ini berarti sudah tidak nonaktif. Kemudian semuanya yang ada di posisi 7 maksudnya. Nah, selanjutnya webnya kita reload. Ini kan di reload. Nah, di sini kan sudah tidak ada. Ini artikelnya udah masuk ke sini, berarti menu 7-nya itu sudah tidak ada yang menggunakan. Nah, selanjutnya untuk membuat kumpulan menu itu, jadi kita kan mau membuat artikelnya dulu. Nah, seperti ini kan. Ini kategori artikel bermenu. Nah, misalnya di sebelah sini, bukan, ini saya reload lagi. Nah, di posisi 7 ini mau ditaruh menu apa gitu kan. Biasanya yang diletakkan di menu samping itu adalah artikel-artikel yang tidak biasa. Misalnya ini kan ceritanya kemarin kan kelompok nelayan itu kalau di atas itu kan home, terus ada produk ini kan. Nah, kalau di samping ini yang biasanya itu yang temporer gitu loh, tidak permanen seperti produk. Kalau produk kan ada terus. Nah, misalnya saya akan membuat menu di posisi 7 ini adalah misalnya lowongan pekerjaan. Ada beberapa menu, misalnya lowongan pekerjaan atau informasi lainnya. Lowongan pekerjaan dan informasi lainnya berarti kan 2. Nah, jadi maksudnya kumpulan menu ini berarti di posisi 7 ini ada 2. Jadi lowongan pekerjaan dan informasi lainnya. Nah, caranya itu ya seperti ini. Buat kategorinya dulu, misalnya untuk lowongan pekerjaan. Jadi nah, masuk kategori manager. Nah, di dalam kategori manager itu kan akan membuat sebuah kategori baru. Kalau video sebelumnya itu sudah membuat kategori produk, ini membuat kategori baru. Tadi apa misalnya ya, lowongan pekerjaan. Ini kan ditulis saja kategorinya lowongan pekerjaan. Nah, kemudian di save and close. Nah, ini kan lowongan pekerjaan ini sudah jadi kategorinya. Nah, baru
kemudian membuat artikelnya yang masuk kategori lowongan pekerjaan gitu kan. Misalnya ini artikelnya cuma satu, lowongan pekerjaan satu gitu kan, misalnya artikelnya atau apa gitu kan, dibutuhkan apa. Nah kemudian artikelnya bisa ditulis di sini ya. Biasa saya menggunakan dummy artikel. Aduh, internetnya agak lambat, malah enggak buka. Ya, sedikit bersabar. Saya ganti saja wifi-nya. Nah ini udah buka, kita generate lorem ipsumnya. Dipastekan seperti biasa. Nah kemudian dirapikan rata kanan kiri atau rata kiri saja. Nah kategorinya ini kan lowongan pekerjaan, mau dimasukkan ke lowongan pekerjaan. Nah kemudian yang paragraf kedua itu di read more biar artikelnya tidak panjang sekali. Kemudian di save and close. Nah ini kan udah masuk lowongan pekerjaan. Kemudian setelah artikelnya jadi, baru membuat menunya. Nah membuat menunya tidak seperti yang kemarin membuat satu menu ini, produk ini. Jadi menunya itu kan di menu, kemudian masuk ke apa ini tadi, menu manager ya. Nah ini kan ada 3 menu, kemudian membuat satu, misalnya menu samping, menu samping gitu kan. Nah menu tipenya ditulis juga, kemudian di save and close. Nah ini menu samping ini kan sudah jadi. Kemudian ini kan belum masuk ke modul, ini kan belum masuk ke ini kan position, ini kan position 7 ini, atau posisi berapa gitu kan yang diinginkan. Nah kemudian diklik add module for this menu type. Nah ini position, kemudian
Nah ini kan templatenya kan yang digunakan Bistri di posisi 7. Nah ini posisi 7. Nah, mana sih tadi? Ya, ini sebentar, saya save dulu. Oh, atasnya belum diberi judul dari menu samping gitu, kemudian di save. Ini maksudnya kan menu tadi itu diletakkan di posisi 7. Posisi 7 itu posisi di samping sini. Kemudian kita reload websitenya. Nah ini kan berarti posisi 7-nya sudah digunakan. Nah posisi 7 itu kan hanya ini mana tadi extension modul manager. Nah tadi menu sampingnya diletakkan di posisi 7. Nah ini nah ini kalau kayak gini kan sudah ada tapi masih kosong. Nah baru dimasukkan artikel yang tadi yang telah membuat itu. Nah caranya itu kan menu. Nah ini menu samping, kemudian menunya belum ada, kemudian dibuat maksudnya, bukan diberi, new. Nah tadi adalah yang dibuat adalah lowongan pekerjaan. Nah kita buat aja judulnya lowongan pekerjaan gitu kan. Nah ini karena artikelnya cuma satu, kita menggunakan single artikel. Nah ini single artikel. Nah kemudian di bawahnya kan ada select artikel. Nah kita mencari artikel. Nah ini lowongan pekerjaan. Setelah seperti ini kemudian disimpan, di save. Nah baru setelah itu websitenya kita reload. Nah ini kan keluar nih lowongan pekerjaan. Nah jadi di sini ada tulisan menu samping. Kemudian untuk membuat menu lainnya, misalnya di bawahnya lowongan pekerjaan ini ya seperti biasa, seperti ini, kategori, artikel, kemudian masukkan menu. Kalau menunya sudah ada, tinggal buat kategori dan artikel. Nah misalnya yang akan dibuat adalah informasi lainnya. Nah jadi masuk kategori manager, membuat kategori baru. New. Nah kemudian informasi lain gitu kan, misalnya judulnya, kategorinya itu, kemudian di save and close. Nah setelah itu membuat artikelnya, artikel yang kategorinya itu informasi lain. Nah misalnya saya membuat informasi
informasi lain satu, misalnya bukan hanya satu artikel, misalnya ada 3 gitu kan. Nah, dimasukkan di sini. Insert, kemudian dirapihkan. Kategorinya jangan lupa dimasukkan informasi lain. Nah, kemudian ini di read more, kemudian di save and close. Nah, artikel yang kedua juga sama. Dirapikan. Kategorinya masukkan ke apa tadi, informasi lain. Kemudian paragraf kedua di read more. Nah, kemudian di save and close. Nah, begitu seterusnya. Misalnya ini kan 2, nggak apa-apa, cuma contoh 2 saja. Kemudian ini kan belum ada menunya, nah, kemudian menunya dibuat. Nah, misalnya menunya itu kan masuk menu samping ya. Tadi di atas sudah ada lowongan pekerjaan. Nah, kemudian informasi lain gitu kan, judul menunya misalnya informasi lain. Kemudian menu tipnya apa? Menu tipnya itu kan karena itu artikelnya lebih dari 1, jadi dibuat kategori blog biar bisa dibaca. Nah, kemudian choose a kategori, pilih kategori. Nah, informasi lain. Kemudian di save and close. Nah, kemudian kita reload ini websitenya. Nah, ini kan menu sampingnya udah ada informasi lain. Nah, ini bentuknya kan masih seperti inilah. Misalnya artikelnya cuma 2 kok seperti ini kan kurang pantas atau wagu gitu kan. Nah, kemudian untuk mengatur tata letak ini seperti video sebelumnya, jadi menggunakan block layout. Block layoutnya ini kan seperti ini. Jadi leading artikelnya 2 nggak usah diberi saja, berarti leading artikelnya 0. Kemudian kolomnya diberi 2, di save. Anda bisa otak-atik inilah, nanti kalau di otak-atik ini seperti apa gitu kan. Kemudian di reload. Nah, ini bentuknya sudah rapi. Nah, kemudian ini menu ini kan belum rapi. Ini kan, ini masih home, setelah home about. Nah, produk malah di belakang. Bagaimana agar produk ini di sebelahnya home? Nah, kalau yang home itu kan tetap harus di sebelah kiri. Nah, yang diatur itu yang sebelah sininya. Caranya itu masuk menu. Caranya masuk menu. Kemudian ini apa yang di atas? Kan main menu. Nah, ini kan. Nah, ini kan produknya masih di bawah, dibuat sendiri, atau di sini efeknya di kanan sendiri. Ini.
Nah kemudian untuk produk ini diletakkan di produk diletakkan di sampingnya home ini, tinggal ditarik saja ke atas. Nah gini, nah gitu kan. Kemudian di reload. Nah produknya sudah di sini. Ini di reload juga sama, produknya sudah di sini. Nah begitu juga dengan ini yang menu lainnya ini, misalnya menu samping ini, misalnya informasi lainnya akan ditaruh di atas, kemudian lowongan pekerjaan ditaruh di belakang, diletakkan maksudnya ya sama. Masuk menu itu kan menu samping, nah ini lowongan pekerjaannya kan di atas ini. Nah kemudian kalau mau ditaruh di bawah, tarik saja, klik gitu kan, kemudian di reload. Nah lowongan pekerjaannya sudah di bawah. Kemudian ini kan di sini masih ada tulisan menu sampingnya nih. Oh ini menu samping. Nah kan kalau menu seperti ini kan wagu kan, ini harus dihilangkan. Nah cara ini biar cara menghilangkan tulisan menu sampingnya ini biar nggak ada, itu caranya masuk menu manager. Nah kemudian ini ada menu samping ini, kemudian masuk ke modul, terus diklik bawahnya modul ini. Nah di sini kan ada modul. Nah ini kan ada show title. Nah ini kan ini show title, show. Nah kalau kita hide, sebentar, kalau ini kan diklik hide dulu, kemudian di save and close. Nah di reload. Nah jadi menu judul menu sampingnya ini hilang, jadi yang adanya informasi lain dan pekerjaan. Nah begitu juga misalnya ini kan info ini kurang digunakan lah ya, kurang digunakan. Nah itu bisa dinonaktifkan. Jadi dicari saja modulnya di extension modul. Ini masuk berapa, yang 2 berarti kan, ini modul position 2 ini kan. Nah ini modul position 2 breadcrumb. Breadcrumb ini namanya breadcrumb. Kemudian yang di bawahnya itu image, ini adalah image, ini position 3. Nah breadcrumb dan image itu di nonaktifkan. Kemudian image-nya di nonaktifkan. Nah kemudian di reload. Nah ini kan sudah sudah tidak kelihatan. Kemudian nah ini kan yang about sama outer login ini kan masih bawaan dari jumlah. Nah bisa di nonaktifkan saja. Jadi masuk menu, main menu, kemudian nah ini about dan auto login. Ini about, ini auto login, di nonaktifkan. Cara menonaktifkannya ini yang hijau ini tinggal dicentang, kemudian yang auto login diklik gitu kan, jadi merah. Nah kemudian ini di reload. Nah jadi ini
sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya itu yang breadcrumb itu yang tadi yang di posisi berapa ya? Sebentar, lihat template manajernya saja daripada bingung. Nah, yang di posisi 2 ini diaktifkan saja. Breadcrumb itu biasanya diaktifkan, tapi nggak diaktifkan juga nggak apa-apa sih, tergantung selera dari bukan selera, tergantung pesanan dari konsumen gitu kan. Nah, ini nah kemudian di reload, bukan yang ini, di reload. Nah, ini breadcrumbnya ada UA Home product, UA Home lowongan pekerjaan kan, misalnya. Nah, oke. Jadi membuat kumpulan menu sudah, ini merapikan sudah. Jadi demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.